ini kita akan bercerita kisah para nabi. Salah satunya Nabi Musa. Ya, kita akan mengetahui bagaimana ya mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Mari kita saksikan ceritanya sama-sama. Dahulu kala di Mesir ada seorang raja yang memerintah dengan tangan besi yang bernama Fir'aun. Ia dikenal bengis dan tidak segan-segan untuk menghukum rakyatnya yang berani melawannya. Selain itu, Fir'aun juga sombong dan haus kekuasaan, hingga ia berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi ada seorang anak laki-laki yang akan merebut tahtanya. Lalu, ia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada di negeri Mesir. Sementara di suatu daerah di Mesir, lahirlah seorang anak yang bernama Musa. Dikarenakan ada perintah dari seorang raja yang bernama Fir'aun, ibu Musa merasa takut akan anaknya. Lalu ia mendapat firman dari Allah untuk menghanyutkan anaknya ke sungai Nil. Dengan hati yang sedih, ibu Musa melepaskan anaknya dan menghanyutkan anaknya ke sungai agar anaknya terlepas dan terbebas dari kejahatan Raja Fir'aun. Tanpa sengaja, dengan izin Allah, istri Raja Fir'aun menemukan keranjang yang berisi bayi Musa. Ia sangat senang sekali sehingga ia ingin mengangkat menjadi anaknya. Namun, Raja Fir'aun sangat marah. Dia tidak menyetujui istrinya untuk menjadikan bayi Musa sebagai anaknya. Namun, karena istrinya sangat berharap untuk mempunyai anak, akhirnya Raja Fir'aun menyetujui istrinya untuk mengangkat bayi Musa sebagai anaknya. Singkat cerita, Musa tumbuh besar dan menjadi dewasa. Di negeri Mesir inilah Musa diangkat menjadi nabi oleh Allah. Lambat laun, Nabi Musa sangat khawatir dengan penduduk di Mesir. Mereka disiksa oleh Raja Fir'aun sehingga rakyat di Mesir banyak yang sengsara. Fir'aun tidak akan segan-segan untuk menyiksa siapa saja yang tidak tunduk padanya. Akhirnya, rakyat merasa tertindas dan marah terhadap Raja Fir'aun. Lalu, mereka bermusyawarah dengan Nabi Musa. Mereka berniat untuk keluar dari negeri Mesir untuk melepaskan diri dari kejahatan Fir'aun. Lalu, Allah memberi firman kepada Nabi Musa untuk pergi keluar dari Mesir di malam hari. Karena di malam hari adalah waktu yang tepat untuk melarikan diri. Setelah mereka melakukan perjalanan yang jauh, sampailah Nabi Musa dan para pengikutnya di depan Laut Merah. Mereka merasa kebingungan. Bagaimana cara untuk menyeberangi lautan yang luas ini? Lalu, Nabi Musa mendapat firman dari Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu, dengan seketika terbelahlah lautan itu yang di tengahnya terdapat jalan yang luas dan lebar. Kemudian, Nabi Musa dan pasukannya berjalan dan berlari dengan cepat melewati lautan yang terbelah itu. Namun, dari kejauhan datanglah pasukan Fir'aun mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Dengan sekejap, lalu tertutuplah air laut itu seiring tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya yang mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Lalu Raja Fir'aun pun bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Dan akhirnya Nabi Musa dan pasukannya selamat di tempat tujuan. Ketika pengikut Nabi Musa kehausan, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan memancarlah air dari batu itu. Akhirnya, sampailah para pengikut Nabi Musa di semenanjung Sinai. Di sana tidak terdapat pepohonan dan sangat panas sekali. Lalu, Allah menaungi para pengikut Nabi Musa dengan awan yang teduh. Nah, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Ya, teman-teman, boleh menceritakan lagi dan boleh menulis dari pertanyaan nanti yang Ibu Guru berikan kepada teman-teman. Bagaimana? Setuju?
Ibu tunggu ya tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.